Di tengah ramai pemberitaan proyek Hambalang, muncul sebuah ikon kontroversi dalam dunia konstruksi Indonesia. Berlokasi di Hambalang, Bogor, proyek ini merupakan simbol upaya pemerintah untuk memajukan olahraga di Indonesia. Namun, berbagai masalah termasuk dugaan korupsi memicu debat panas di tengah masyarakat. Dan yang paling penting, gimana sih kabarnya sekarang? Mari kita bahas selengkapnya, namun sebelum itu pastikan kalian sudah subscribe ya. Kenapa Hambalang ini dibangun? Kita mulai dengan alasan dasar kenapa proyek Hambalang ini dibangun. Jadi awalnya Hambalang dibangun untuk pusat pelatihan olahraga canggih yang diharapkan bisa mendorong prestasi atlet Indonesia. Meski dibayangi kontroversi, tujuan mulianya tetap tak tergoyahkan, mencetak atlet berprestasi dan meningkatkan infrastruktur di Bogor. Berdasarkan catatan detik.com, proyek Hambalang itu berdiri di atas tanah seluas 32 hektar dan dilengkapi fasilitas yang cukup lengkap. Namun selama pembangunannya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengendus adanya praktek korupsi yang dilakukan sejumlah pihak. Terbukti ada kong kali kong antara sejumlah pihak sejak perencanaan pembangunan proyek Hambalang ini. Kerugian negara. Dalam audit BPK, total kerugian negara dari proyek Hambalang mencapai 706 miliar rupiah. Jumlah tersebut didapat dari hasil audit investigasi BPK pada periode 2012 hingga 2013. Selain itu, BPK juga menemukan adanya pembayaran atas proyek Hambalang yang digelembungkan hingga 514 miliar. Sejak praktek korupsi terkuak ke publik, proyek pembangunan Hambalang dihentikan secara total. Jadi gimana sih wajah Hambalang saat ini? Total ada 22 bangunan yang ada di proyek Hambalang. Pada 2016, Kementerian PUPR sudah mengusulkan agar di tahap awal dilanjutkan 14 bangunan, total biaya untuk melanjutkan proyek Hambalang 800 miliar. Dari atas sudah ras jumlah pembangunan gedung yang masih setengah jadi dibiarkan begitu saja. Sedangkan yang sudah rampung dikerjakan telah menjadi bangunan kusam, tanaman liar dan ilalang tumbuh tinggi menutupi lahan terbuka proyek Hambalang tersebut. Besi-besi rangka juga bangunan tua yang menonjol dan berkarat banyak terlihat di sejumlah bangunan yang tak selesai dikerjakan itu. Akses jalan di dalam proyek Hambalang juga tak ada karena diselimuti oleh rumput liar. Kelanjutan pembangunan. Pasca rapat dengan Presiden di tahun 2021, ada semangat baru untuk menyelesaikan Hambalang. P3SUN Hambalang direncanakan sebagai tonggak utama dalam desain olahraga nasional. Namun, fokus pemerintah pada pandemi COVID-19 dan relokasi ibu kota ke Kalimantan Timur mengalihkan prioritas, meninggalkan masa depan Hambalang dalam ketidakpastian. Refleksi dari proyek Hambalang. Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari pelajaran proyek Hambalang, seperti keberlanjutan sebuah proyek memerlukan keteguhan dan adaptabilitas di tengah rintangan. Transparan dan akuntabilitas menjadi prasyarat keberhasilan proyek publik. Ada juga pentingnya perencanaan yang matang dan inklusif untuk semua pihak yang terlibat. Dengan mempelajari Hambalang, kita diajak merenung tentang bagaimana sebuah visi besar bisa dihadapkan pada realita penuh tantangan, dan bagaimana kita bisa belajar untuk melakukan yang lebih baik di masa mendatang. Terima kasih telah menonton video ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe untuk tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Indonesia tetap maju dan sejahtera. Salam perkasa.